Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi virtual modul 2.3 yaitu tentang praktik coaching. Saya Harja Ahmad Badarudin sebagai observer, kemudian teman saya Ibu Aan sebagai coach, dan saya sebagai Pak Ucu sebagai coaching. Demikian mungkin perkenalkan kami. Berikut proses coaching yang akan dilakukan pada saat ini. Terima kasih. Apa kabar Bu An hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching di mana saya sebagai observer, Ibu sebagai host dan Pak Ucu sebagai coaching. Saya di sini sebagai observer akan mengamati kegiatan Ibu pada saat coaching yang dilakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya amati, antaranya adalah yaitu cerita, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh coach. Nanti kompetensi ini kira-kira apa sih sebetulnya yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Ya, yang akan saya kembangkan itu diantaranya kehadiran umum, kemudian minimal aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, dari tiga yang dikembangkan tadi, kira-kira hal yang paling spesifik yang hari ini akan dikembangkan apa? Yaitu hal yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi indikator Ibu untuk ketercapaian kompetensi yang dikembangkan hari ini? Yang menjadi proses itu munculnya ide-ide dari coach. Baik ya. Jadi yang akan dikembangkan hari ini adalah Ibu akan mencoba menunjukkan tentang ide-ide dari coach yang Ibu nanti akan lakukan. Baik, kalau demikian silakan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan Pak Ucu. Untuk saya mengikuti observasi saja. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Rupanya ada Pak Ucu. Wah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Wah, sudah lama nih kita akan ngobrol-ngobrol. Iya Bu. Alhamdulillah akhir-akhir ini banyak hal yang harus segera saya bereskan dengan waktu yang bersamaan. Apalagi waktunya yang mepet ya. Jadi sangat susah untuk meluangkan waktu walaupun hanya sekedar bincang-bincang atau melepaskan. Memang benar. Tapi mudah-mudahan tidak melepaskan rasa silaturahmi kita ya Pak. Betul sekali Bu. Tapi ngomong-ngomong, adakah waktu sedikit untuk saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita ngobrol lah. Tapi pada intinya ada sebuah keresahan dalam diri saya. Kira-kira ada waktu? Oh, boleh sekali. Kiranya hal apa yang akan kita bicarakan kali ini? Begini Bu, sebenarnya saya orangnya simpel. Jadi jika ada sesuatu hal yang perlu dicari solusinya, cukup saya mengundang orang-orang yang berkaitan, kemudian saya bahas bersama secara santai, ketemu solusinya, beres. Tapi sekarang ini saya harus pandai berbicara di depan orang banyak. Jadi ada tuntutan, saya harus bisa berbicara dengan benar, kemudian bahasanya tuntut. Nah, kalau bahasa kerennya public speaking lah, lebih seperti itu. Nah, oleh karena hal tersebut, saya belakang tadi, jadi saya tidak suka formal, gitu ya. Jadi merasa enggan atau malas ketika saya harus berbicara di depan orang banyak. Nah, padahal itu adalah suatu komponen ataupun hal-hal yang harus dimiliki oleh saya. Itu sesuatu yang penting. Kira-kira begitu loh Bu, ini permasalahan. Jadi mau membicarakan tentang kemampuan public speaking Pak Ucu? Ya, yang,
Ya, menurut Pak Ucu dirasakan kurang, padahal itu salah satu komponen yang sangat dibutuhkan. Iya, benar. Kurang lebih itulah yang ingin kita lakukan. Mudah-mudahan Ibu bisa meluangkan waktu ya untuk saya membicarakan hal ini. Ya. Oke, kita punya waktu beberapa saat nih. Apa Pak Ucu harapkan dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Yang saya harapkan pada percakapan kali ini, saya mempunyai cara-cara atau langkah-langkah solusi lah untuk meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan kualitas public speaking saya. Seperti itu, Bu. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan agar kemampuan public speaking-nya meningkat? Mungkin saya akan melihat video-video orang yang mempunyai kemampuan public speaking yang bagus. Seperti itulah kira-kira Ya. yang saya lakukan. Kalau dari pengamatan Pak Ucu ya, seperti apa sih orang yang punya public speaking yang bagus? Orang yang mempunyai public speaking yang bagus itu yang saya tahu mereka bisa berbicara lutut, kemudian tema ataupun topik yang dibicarakan yang disampaikan kepada umum juga jelas. Kurang lebih seperti itulah, Bu. Menurut saya orang yang mempunyai public speaking yang bagus. Ya. Oke. Menurut Pak Ucu kemampuan public speaking Pak Ucu ada pada nilai berapa saat ini? Kalau yang menilai diri sendiri memang suka ya, Bu ya, tapi mungkinlah saya kira-kira kalau nilai untuk saya sendiri saya berada di posisi angka 5 lah dari rentang 1 sampai 10. Nah, level 5 itu seperti bagaimana Pak Ucu? Nah, level 5 menurut saya itu saya mempunyai sedikit keberanian gitu ya kalau berbicara di depan umum. Kemudian saya pun kalau dalam masalah berbicara itu suka bias yang menjadi tujuan topiknya. Mungkin kira-kira juga motivasi yang saya punya juga agak lumayan sehingga saya bisa mengatakan bahwa nilai 5 itu seperti itulah kurang lebih. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam usaha Pak Ucu untuk untuk dapat menaikkan kemampuan public speaking Pak Ucu? Yang menjadi hambatan yang pertama apa ya? Kira-kira mungkin waktu ya yang menjadi hambatannya. Kemudian motivasi diri mungkin yang sedikit, lalu banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama dalam waktu yang sangat mepet. Mungkin kira-kira itulah yang menjadi hambatan untuk saya dalam meningkatkan kualitas public speaking saya. Baik, dari apa yang telah disampaikan, kira-kira Pak Ucu ingin menaikkan kemampuan public speaking-nya itu di level berapa? Dari rentang 1 sampai 10? Kalau untuk menaikkan dari tadi saya posisinya level 5 mungkin ke angka 7 atau ke 8 lah kalau bisa. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Ucu tadi tentang orang yang public speaking-nya bagus, apa yang akan Pak Ucu lakukan untuk meningkatkan kemampuan public speaking-nya? Kira-kira yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas public speaking saya diantaranya mungkin yang pertama meningkatkan literasi, karena mungkin dengan literasi kemampuan berbahasa saya atau perbenaran bahasa saya makin banyak. Kemudian banyak berlatih, mungkin berlatih berbicara di depan umum dengan diantaranya diseminasi. Kemudian mungkin ngobrol-ngobrol ataupun sharing dengan atasan saya. Kira-kira seperti itu yang saya lakukan. Nah, dalam bayangan Pak Ucu, waktu yang diperlukan untuk bisa meningkatkan public speaking Pak Ucu berapa lama? Kira-kira 2 minggu lah, 2 mingguan. Mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Saya kira untuk hal yang akan segera saya lakukan itu yang pertama yang mudah, diantaranya literasi, kemudian mengamati video-video orang yang mempunyai kualitas public speaking-nya bagus. Mungkin itu yang menjadi prioritas kira-kira. Oke. Nah, kapan
tersebut bisa dilakukan? Untuk melakukan hal tersebut mungkin 2 hari ke depan lah saya akan mulai. Oke, rupanya kita udah ada di ujung obrolan kita nih. Nah, apa yang Pak Ucu dapatkan dari percakapan ini? Saya kira yang saya dapatkan dari obrolan ini, saya harus komitmen dengan banyak membaca, meningkatkan literasi, juga banyak melihat orang-orang yang punya kualitas public speaking yang bagus, serta yang tadi berkonsultasi dengan atasan-atasan saya, dan banyak berlatih mungkin designasi atau menyampaikan hal-hal yang agak formal dalam situasi formal, mungkin dinas di sekolah seperti itu kurang lebih. Ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Ucu dalam menjalankan komitmen ini? Yang dapat membantu mungkin atasan saya. Nah, oke, baik. Oh, oke lah, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik. Nah, setelah Pak Ucu melaksanakan apa yang telah direncanakan barusan, saya jadi ingin tahu nih bagaimana kemampuan public speaking-nya Pak Ucu setelah kita ngobrol pada hari ini. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sama-sama, terima kasih telah datang. Sampai jumpa lagi. Bagaimana proses coaching itu sudah cukup dilakukan. Tapi saya di sini aja mencoba membuat lagi kira-kira menurut Ibu indikator-indikator dari tadi proses coaching yang sudah didapat, yang sudah tercapai kira-kira apa saja? Ya, saya kira sudah terlihat dari ide coaching juga muncul sesuai apa yang diharapkan. Ya. Jadi tadi Bapak muncul ya ide-ide yang dari coach ya. Kemudian memang kalau saya lihat Ibu sebagai coach sudah memberikan beberapa pertanyaan yang cukup kuat yang mampu menggali apa yang dirasakan oleh coach pada saat itu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan sebuah manfaat yang cukup baik pada proses coaching ini. Bila selesai juga bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi saya sebagai saudara, kemudian sebagai coach dan juga nanti Pak sebagai coach. Demikian mungkin ya observasi yang saya bisa lakukan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin begitu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar diri Anda? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagus, terima kasih. Panja, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Panja selaku coach dan teman saya tadi Bu An sebagai coach. Saya di sini bertindak sebagai observer yang akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Panja dan Bu An. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya amati, di antaranya yang pertama yang menjadi pokok itu adalah alur tirta ya, di mana alur tirta tersebut ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga kompetensi yang dimiliki oleh coach itu yang menjadi pengamatan pada kegiatan coaching kali ini. Nah, kira-kira menurut Bapak pada saat di coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Baik, pada saat kegiatan coaching nanti mungkin yang akan saya kembangkan antara lain adalah tentang hadiran penuh, kemudian kemampuan aktif, kemudian juga saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap materi. Baik, jadi yang akan Bapak nanti tampilkan itu diantaranya yang pertama duduk, kemudian menyimak aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Nah, dari ketiga hal tersebut, kira-kira hal spesifik apa yang akan dikembangkan?
hal yang paling ingin saya coba kembangkan adalah bagaimana coach itu mampu memberikan saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih berbobot terhadap coach itu sendiri. Baik. Jadi di kegiatan coaching ini yang menjadi spesifik, tujuan spesifiknya yaitu coach di sini Anja akan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kira-kira apa indikator dari ketercapaian tujuan tersebut? Ya. Mungkin nanti sebagai bahan indikator terhadap coaching itu sendiri, bagaimana kira-kira coaching mampu untuk mengemukakan atau memunculkan ide-ide terhadap hal-hal yang menjadi masalah yang dihadapi oleh itu sendiri. Itu yang akan saya lakukan. Jadi pada intinya tujuan atau fungsi utama yang itu memunculkan ide dari coaching ya Pak. Ya. Kalau begitu saya persilahkan kepada Pak Hanja dan Bu Aan yang kita sebagai coach dan coaching untuk melaksanakan kegiatan coaching. Saya persilahkan. Baik. Waalaikumsalam Mbak An. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Apa nih kira-kira yang bisa kita obrolkan dengan waktu senggang kita hari ini Pak? Apa yang bisa saya bantu? Maksud saya ini Pak, menemui Bapak ini ingin melaporkan ya. Tadi pagi sebelum masuk ke kelas saya mendengar dari siswa bahwa di bimbingan kelas 6 itu kotor semua, penuh dengan lumpur. Nah setelah saya cek ternyata benar bimbingan kelas 6 itu penuh dengan lumpur. Oke, gitu ya. Kira-kira apa penyebab kotor pada dinding dan kaca tadi kira-kira? Ya, setelah saya telusuri ya Pak, ternyata penyebab dari bimbingan kaca kotor itu adalah ada satu siswa kelas 5 yang mengotorinya. Oh gitu. Iya. Nah, kalau gitu apa nih rencana ibu yang akan dilakukan? Nah, saya berencana untuk memanggil anak tersebut, kemudian mengajak anak tersebut untuk berbincang dengan santai. Kenapa dia sampai melakukan hal itu? Ya, jadi intinya kita akan melakukan pendekatan terhadap anak untuk berbincang ya. Apa lagi kira-kira? Ya, selain berbincang, saya memberikan solusi kepada anak tersebut untuk mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang berkaitan dengan menghormati serta menghargai orang lain. Bagus kalau gitu. Jadi apa yang ibu sudah lakukan ya, ini ibu akan mencari penyebab terjadinya hal yang tadi yang tadi ibu lihat bahwa ibu sampaikan ya. Nah, kenapa sampai anak-anak tersebut kira-kira melakukan hal itu Bu? Ya. Selain saya melakukan komunikasi yaitu berbincang, sepertinya saya melihat latar belakang anak tersebut karena dari kebutuhan ingin menghargai oleh orang lain, maka kedepannya mungkin saya akan lebih memperhatikan tentang kebutuhan murid sesuai dengan karakter masing-masing pada setiap anak. Nah, kemudian saya akan memberikan yaitu pemahaman sebelum melakukan perlombaan bahwa kemenangan tidak selalu milik kita. Ya, jadi ini ada unsur yang berhubungan dengan perlombaan juga ya Bu ya. Nah, bagus kalau misalkan ibu sudah seperti itu, pantas untuk sendiri. Nah, sebuah gini Bu, sebagaimana yang ibu sampaikan tadi tentang kondisi anak, kira-kira kalau kita menempatkan dalam skala 1 dan 10 posisi ibu itu dengan kondisi hal yang dihadapi tadi, kira-kira pada posisi seperti apa Ya. skalanya? Terima kasih Pak. Apabila saya diberikan acuan skala antara 1 sampai 10, saya akan memilih di posisi 7 deh Pak. Ya, di posisi 7 ya Bu ya. Oke, angka 7 bagi ibu kira-kira maksudnya seperti apa Bu? Ya. Yang bisa dijelaskan Bu? Ya, angka 7 bagi saya itu sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui karakteristik anak didik kita kebutuhan murid. Oke, jadi mencoba melihat memiliki kemampuan untuk menganalisis karakter anak didik ya. Baik,
untuk waktu ke depannya, apakah Ibu punya pemikiran meningkatkan tadi skala yang Ibu rasakan? Saya ingin meningkatkan angka 8 ya Pak. Oke. Jadi Ibu akan mencoba meningkatkan ke angka 8 ya. Jadi baik Ibu akan lebih mengenal karakteristik anak serta kebutuhan murid, kemudian apa lagi ya, hal-hal yang memang dibutuhkan. Kira-kira cara yang Ibu akan lakukan. Oh iya Pak, saya lupa. Saya akan coba dengan segitiga restitusi Pak. Restitusi. Baik, Ibu akan mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap anak yang dalam konteks kejadian tersebut. Kira-kira kapan? Nah, saya akan melakukan segitiga restitusi itu pada saat bertemu dengan anak tersebut. Baik, semua itu sudah Ibu lakukan ya? Rencana-rencana tadi kira-kira kapan yang dilaksanakannya? Sudah cukup Pak. Sudah. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Oke. Nah, sekarang gini Bu, dari hasil obrolan hari ini ya, kira-kira sih apa yang Ibu rasakan sekarang? Ya, saya setelah ini yang saya rasakan itu saya merasa lega, tenang, kemudian ternyata saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak. Baik Bu, ya kalau memang itu yang sudah Ibu rasakan hari ini, Ibu sudah bisa merasakan apa ya, mengeluarkan ide-ide dan tadi apa yang dihadapi, kemudian adanya perubahan yang Ibu rasakan dalam hal keresahan yang Ibu rasakan saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik ya Bu ya, bagi kita sebagai pendidik. Itu mungkin yang bisa kita lakukan hari ini. Saya berharap kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Kita akan ngobrol tentang apa yang sudah dilakukan dan hasil yang sudah didapat pada proses sebagaimana yang Ibu bicarakan tadi. Kira-kira boleh nih ngobrol lagi ke depannya Bu? Insya Allah nanti minggu depan yang akan datang Siap. saya akan berbincang. Siap Bu, kalau begitu mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini bisa memberikan nilai positif dan peningkatan yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita tetap sehat mampu menjalankan kegiatan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, langsung saja kita ke tahapan akhir. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat atas keberhasilan Bapak dalam melaksanakan coaching. Kemudian kalau kita amati, maaf kalau saya amati tadi ya, dari kegiatan coaching tadi, menurut hasil pengamatan saya untuk alur ke depannya yang telah kita ungkapkan tadi di awal, saya kira sudah muncul ya. Tapi ada sedikit mungkin pertanyaan yang ingin saya pertegas pada Bapak. Kira-kira menurut Bapak apakah indikator-indikator yang tadi sudah dibahas di awalnya sudah tercapai belum? Ya, secara umum kalau saya rasakan saya mencoba memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah mampu membangkitkan ide-ide, memunculkan ide-ide yang dimiliki oleh coaching untuk solusi terhadap keresahan atau masalah yang memang saat itu dirasakan. Seperti itu mungkin yang tadi saya lakukan. Bagus. Saya juga tadi mungkin bertindak sebagai observer melihat sudah muncul ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dapat dikatakan bahwa hal tersebut mampu menggali ide-ide dari coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi ataupun penyelesaian dari keresahan atau permasalahan yang dihadapinya. Mungkin kiranya itu Hamzah yang dapat kita bicarakan saat ini, dan saya akan tutup mungkin. Alhamdulillah untuk praktek coaching ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Pak.
Ada apa ya kira-kira hari ini Pak Hamzah seperti yang serius? Ada yang dapat saya bantu ya Pak? Betul Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya hari ini bisa ketemu. Saya minta izin waktunya Pak mungkin mengganggu aktivitas Pak. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ada beberapa keresahan yang saya rasakan, terutama di dalam proses pembelajaran akhir-akhir ini Pak. Iya. Saja saya keresahan di dalam menjalankan tugas saja Pak. Gitulah kurang lebih Pak. Jadi menurut Pak Hamzah, kalau melihat keresahan seperti itu, kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, pada intinya saya mendapatkan solusi yang terbaik kira-kira dari obrolan hari ini, apa yang menjadi pilihan saya atas penyelesaian atau keresahan yang sekali ini gitu Pak. Jadi pada saat ini Pak Hamzah ingin solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau keresahan yang Bapak alami. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang dirasakan atas perubahan kurikulum tadi ya, seperti yang Bapak tadi sebutkan? Ya, pada waktunya kan gitu ya. Kebetulan sekolah saya menggunakan kurikulum Merdeka ya. Ya. Sebelumnya 2013 sudah ada sedikit perubahan, terutama pada mata pelajaran kejuruan di kelas 11-12. Pada tingkat itu, kalau dulu dibagi menjadi beberapa kompetensi, ada kompetensi engine, kompetensi sasis, kompetensi kelistrikan. Sementara ini pada perubahan kurikulum Merdeka itu digabung menjadi hanya satu mata pelajaran saja, tapi pada intinya kontennya sama. Nah, otomatis kalau dulu bisa diajarkan oleh 3 orang, ada 3 pembagian. Nah, sekarang hanya harus diajarkan oleh semua orang, satu orang saja, sehingga saya harus mampu mengajarkan semua konten sesuai dengan perubahan kurikulum pada kurikulum Merdeka. Itu sebetulnya yang dirasakan. Mungkin ada hambatan ya karena pergantian kurikulum, mungkin yang dari dulunya kita punya terpisah untuk mengajar, sekarang harus satu lagi aja. Nah, kira-kira apa yang dapat membantu Bapak untuk meningkatkan kemampuan menguasai semua itu? Ya tadi hambatan tadi kan yang dirasakan bahwa saya sementara ini kan di kurikulum 2013 saya cenderung ke spesialis engine. Iya. Sementara ini saya harus mampu mengajarkan sasis, harus mampu mengajarkan kelistrikan. Nah, hambatan yang dirasakan saat ini adalah harus meningkatkan kembali kemampuan dalam bidang yang lainnya, terutama dalam mesin. Nah, ini yang saya rasakan hari ini. Jadi mungkin saya juga memberikan catatan, udah konsultasi dengan bidang kurikulum juga, bahwa sebetulnya mata pelajaran kejuruan ini kan bisa saja sih diaku oleh beberapa guru atau oleh satu guru. Tapi saya pengen meningkatkan kemampuan, harus mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Jadi maksud Bapak ingin meningkatkan kemampuan diri itu dengan mempelajari kembali, gitu ya? Jadi mungkin saya harus belajar lagi. Jadi yang saya adalah saya harus mampu secepatnya meningkatkan kemampuan. Saya sependapat dengan Bapak, kita pembelajar sejati ya, jadi kita terus belajar. Jadi seperti yang Bapak tadi ungkapkan, bahwa untuk mengajar itu Bapak akan mencoba untuk mempelajari kembali apa yang telah dulu dipelajari. Nah, kalau seperti itu saya sependapat Bang, bahwa kita harus punya motivasi ya untuk belajar. Nah, kalau saya menanyakan mengenai kemampuan Bapak sekarang, kira-kira Bapak itu ada di level berapa kalau dari 1 sampai 10 mengenai kemampuan Bapak sekarang? Ya, terima kasih Pak. Coba mengevaluasi diri ya Pak ya. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, mungkin posisi saya saat ini ada di 7 Pak. Karena saya kan sebagian sudah
mempelajari itu mungkin tetap aja saya mencoba merasakan ya kurang lebih ada di level 7 Pak untuk pemahaman tentang materi-materi itu kan. Nah itulah kurang lebih Pak. Jadi menurut penilaian Pak Hamzah maju sendiri posisi sekarang ada di nilai yang 7. Kira-kira untuk sekarang bagaimana rencana Bapak untuk menyelesaikan keresahan yang tadi? Rencana yang paling dekat aja yang bisa saya pikirkan adalah salah satunya saya mencoba membaca kembali tentang literasi beberapa teori-teori yang pernah dipelajari. Kemudian juga mungkin saya meminta belajar dengan teman sejawat, coaching dengan teman sejawat, yaitu terutama dalam biasanya proses-proses untuk persiapan praktek dan segala macam yang mendukung terhadap proses peningkatan kemampuan. Itu mungkin intinya ada kolaborasi ya, ada kolaborasi dengan teman sejawat gitu. Dari yang saya simak barusan ada beberapa hal ya, misalnya ada coaching ya, maksud saya ada kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian ada mungkin apakah mungkin perlu konsultasi dengan teman yang lain? Sangat dibutuhkan. Nah, tentu saya merasakan itu. Dari beberapa pilihan barusan, kira-kira menurut Bapak memilih rencana mana yang akan Bapak lakukan? Pertama kan gini, peningkatan kemampuan itu bisa saya lakukan juga dengan mengikuti diklat. Biasanya upskilling ada yang dilakukan di oleh BMTI. Tapi itu kan karena ada proses penjadwalan dan segala macam. Rencana terdekat saat ini adalah saya mungkin memanfaatkan waktu luang di luar jam pelajaran untuk kembali mempelajari baik secara teori ataupun secara praktek. Terutama juga mungkin tadi kolaborasi meminta bantuan untuk bimbingan dari teman yang notabene dia cenderung sudah cukup kompeten pada bidang itu. Pada tadi bagian sasis atau bagian listrikan. Itu mungkin target saya, sehingga saya jangan sampai ada istilah keduluan oleh anak bapak dalam mempelajari. Saya seperti itulah Pak, yang saya pikirkan yang saya rencanakan nanti. Nah, yang kedua saya sangat tidak merasakan kekurangan itu sudah sangat dibutuhkan perbaikan. Untuk rencana tahapan belajar seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana tahapan belajar ya? Pada tahapan belajar mungkin saya akan kembali lagi melihat RPP sebagai patokan dalam proses pembelajaran, kemudian juga mencari atau menyediakan sumber-sumber lain dari buku literasi biasa ataupun juga secara internet ya, sehingga itu mungkin rencananya. Jadi kalau saya tidak salah menyimak ya, jadi ada rencana-rencana tersebut diantaranya literasi ya, jadi kemampuan untuk menggali lagi informasi yang membaca, kemudian memahami teori-teori yang sudah mau dikaji kembali ya. Nah, jadi pada intinya Bapak mungkin saya simpulkan ini jadi ada kolaborasi lagi ya dengan teman sejawat. Kemudian kira-kira rencananya kapan akan Bapak lakukan? Ya, biasanya saya merencanakan sebelum proses pembelajaran aja gini, ketika minggu depan itu belajar tentang tema A, minggu sebelumnya itu saya sudah siapkan harus membaca dulu, belajar dulu, artinya mengontrol kemampuan dulu ini sampai sejauh mana target yang memang harus saya pelajari untuk pertemuan ke depan. Nah itu mungkin biasanya yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, jadi mudah-mudahan setiap minggu bisa ada perubahan. Bagus, saya setuju lah dengan apa yang diterapkan barusan. Tapi untuk keberhasilan program yang diungkapkan Pak Hamzah, kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Apa? Pertama adalah saya mencoba membangkitkan diri lah, motivasi lah, tahu aja bahwa saya masih banyak kekurangan, juga mungkin melakukan pendekatan dengan teman sejawat, mohon untuk
memberikan bimbingan kepada saya, dukungan. Bagus sekali. Dukungan dari teman-teman atas kekurangan saya, melengkapi kekurangan saya. Jadi itu yang saya bisa lakukan Pak untuk perbaikan diri. Jadi itu komitmen Bapak ya terhadap Ya. Bapak. Jadi saya kira itu bagus sekali dan saya juga mendukung. Mudah-mudahan semua rencana yang akan Bapak laksanakan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Terima kasih Pak. Mungkin apa yang saya pikirkan hari ini kalau sudah disampaikan pada proses pendidikan insyaallah bahwa pemikiran saya itu bukan hanya pemikiran sendiri. Bapak memberikan solusi ke saya, memberikan tanggapan dengan apa yang saya pikirkan. Mudah-mudahan saya juga mampu melaksanakan sesuai dengan rencana yang Bagus. Jadi yang terutama adalah adanya kemampuan peningkatan Pak Ya. di diri saya dalam memperbaiki kemampuan. Nah, saya kira Itu Pak ya. sudah ada di obrolan kita nih. Jadi saya ingin bertemu kembali nanti di pertemuan datang. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan untuk pajak kegiatan. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Maaf, saya sudah mengganggu aktivitas Bapak. Tidak apa-apa. Dan ini menjadi dorongan bagi saya untuk sendiri. Sama-sama. Terima kasih Pak atas terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah.